Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Semoga sehat walafiat, selamat, barokah. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bercerita tentang KIE berkualitas pada alinea ke-1, yaitu dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Komentarnya banyak komentar. Teh Eti Susanti dari itulah Cipanas Garut, ya, Ketua Forum Pos KB Kabupaten Garut. Betul Ki, justru itu susah. Karena di kami itu yang namanya kawin siri, kawin mut'ah itu masih ada, bahkan masih banyak lah gitu. Bahkan si Kang Tatang yang pernah jadi kades, walaupun PLT ya, pernah jadi kades. Di desa Abdi itu, di desa saya itu sampai ada ratusan Ki yang kawin tidak sah menurut pemerintah. Agama mungkin sah. Nah karena itulah ini tantangan kita. Jadi kita itu berbicara kemana-mana, tapi dasarnya kita ditinggalkan. Kita sudah berusaha banyak tidak meninggalkan sama sekali. Dengan isbat nikah di mana-mana itu para kepala kabupaten kota yang punya peduli ke situ itu dihantam terus. Tapi berapa usaha kita? Sedangkan Aki juga pernah isbat nikah itu adalah biayanya besar dari APBD itu ya, karena ya harus ada ini, harus ada inilah, begitu direkayasa supaya mau mereka itu. Kita tinggalkan dulu itu ya. Jadi kembali lagi bahwa di keluarga sejahtera, di keluarga berkualitas, perkawinan yang sah itu adalah dasar yang pertama. Walaupun memang ini bukan tugas kita saja, tapi juga tugas semua instansi kita mengambil. Tapi kita kalau berbicara utuh itu harus dari situ dulu awalnya. Maupun kita mensejahterakan rakyat kemana-mana, karena perjanjian kita di undang-undang seperti itu. Selanjutnya adalah yang kedua, sekarang kita bahas tentang 9 ciri keluarga sejahtera. Ya, keluarga berkualitas. Yang pertama adalah sejahtera. Nah, kita harus menjelaskan, mengajak mereka tentang sejahtera. Sejahtera itu adalah berkaitan dengan kekayaan, berkaitan dengan kebeungharan, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Itu biasa orang menyebut sejahtera. Relatif sejahtera itu, ya. Tapi ada juga pengertian sejahtera berdasarkan bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi. Nah, itu di pedalangan biasanya dipakai. Rep sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dria. Catur araning 4, dria araning angan-angan. Angan-angan mana kang sejahtera? Yaitu hana soca tanpa tinggal, hanya soca tanpa ninggal, hanya cepil tanpa pangrumuh, hana hidung tanpa pangase, dan hanta baham tanpa ucap. Itu jadi disebut sejahtera dina pawayangan mah adalah hati yang melenggang berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Matak disebutna rep sidekep sinuku tunggal, itu seperti bertapa begitu. Kita tidak sudah menjelaskan itu ya. Hanya kemudian sejahtera itu dulu gampang kita. Pada waktu 94 menyatakan atau menjelaskan sejahtera itu gampang. Apa gampangnya? Yang pertama ada ukuran-ukuran, 23 indikator. Kita pilih kan yang berkaitan dengan sejahteranya. Satu adalah tidak beribadah, itu tidak berkaitan dengan sejahtera. Tapi lantainya tanah, ya, berobat ke dukun, itu berkaitan dengan sejahtera, ya.
rumahnya kurang dari 8 meter persegi, makannya kurang dari 2 kali, apalagi ya, rumahnya kurang 8 meter persegi, makannya kurang dari, bajunya hanya satu. Nah sekarang Aki juga tetap bahwa ikuti petunjuk dari apa indikator-indikator keluarga berkualitas saat ini. Aki belum menemukan yang mudah dicerna gitu, terlalu berteori begitulah ya begitu. Kita jelaskan saja bahwa sejahtera itu pertama ibu punya baju berapa? Oh, tidak usah seperti dulu bajunya hanya satu, nggak usah. Sekarang baju ibu itu punya berapa? Karena baju itu berdasarkan kebutuhan. Satu, baju untuk di rumah. Kedua, baju untuk pergi kerja. Ketiga, baju untuk pengajian. 4, untuk kondangan ke pesta. Dan lain sebagainya. Jadi minimal disebut sejahtera itu adalah harus punya 5. Kalau dulu ya naik ke sejahtera 1 walaupun hanya 1. Sekarang harus ada 5. Begitu kelihatannya seperti itu menjelaskannya itu ya. Kemudian yang kedua misalnya berkaitan dengan rumah. Ya tetap 8 meter persegi itu adalah dari aspek kesehatan. Jadi kalau ada rumah yang 21 meter persegi dihuni oleh 4 orang itu belum sejahtera. Gitu caranya, cara ngitungnya. Rakyat itu tidak ngerti, makanya kita suka ngomong, Bu, kalau mau membuat rumah jangan dulu keramik. Jangan dulu jendela yang bagus, tapi luasnya dulu memenuhi jumlah yang ibu tempat tinggalkan. Jadi berapa orang gitulah maksudnya. Kan dulu ada istilah tipe 21 meter 7/3 dihuni oleh 4 orang. Itu kan disebutnya RSSSSS. Rumah sangat sempit, sunggal senggol sehingga susah senggama. Ya iya kan cuman segitu, anaknya banyak kan, kumaha ya bapaknya mau ada hadas kepada ibunya begitu. Itu jadi semua di Amerika itu yang disebut prasejahtera mungkin di kita mah yaitu para pegawai-pegawai tukang ngepel gitu ya, tukang apa, mobilnya 2. Itu sejahtera Amerika beda dengan sejahtera di kita ya, rumahnya 3 gitu. Tapi disebut prasejahtera karena ukuran setempat. Contoh kecil lah, kalau di satu kampung itu rata-rata punya motor setiap rumah, kemudian satu orang tidak punya motor. Apakah itu termasuk sejahtera? Silahkan, itu gambaran-gambaran kan, dan belum tentu sama dengan itu. Tapi kita memberikan gambaran supaya dia itu ada niat dan motivasi untuk lebih sejahtera lagi. Kan disebutnya juga begitu. Sejahtera itu adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, kan gitu. Atau hari esok lebih elok, hari lusa lebih cerah, dan hari mendatang yang lebih cemerlang. Itu siapa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin itu konsepnya Pak Abu Bakar. Bupati Bandung Barat almarhum ya. Selalu begitu, pidato itu harus diawali dengan itu dulu. Nah, jadi kembali lagi menceritakan tentang sejahtera itu sangat relatif. Tapi ikuti ukuran-ukuran itu, kemudian kita jabarkan kepada situasi yang ada di situ. Ya, tentu sajalah macam-macam lah banyak ya. Yang sejahtera dengan tidak sejahtera itu kan kelihatan. Tapi sekarang itu kan disimpulkan. Satu tidak masuk ke sejahtera, yang satu masuk ke sejahtera. Itu gampang. Nah, saya minta atau Aki minta supaya di dalam menjelaskan sejahtera hati-hati ya, hati-hati. Para ulama juga tidak setuju kalau KB dikaitkan dengan sejahtera dulu. Malah Aki punya teman di Tangerang, Pak Ismail namanya, kepala DPMD. Dari mana itu Kang kata sejahtera? Itu kan dari Kristen katanya. Kenapa kita pakai? Tapi setelah Aki bergabung dengan ulama, di kita juga ada itu. Ya. Jadi Aki bercerita tentang sejahtera secara kasat mata, sejahtera secara pendalangan, dan sejahtera secara agama. Jadi mana
dalam menjelaskan sejahtera, tolong Aki minta harus bijaksana, harus wawasannya luas. Apakah makan sekarang 1 kali itu sejahtera? Tidak, tentu saja. 2 kali juga sekarang belum tentu sejahtera. Kalau dulu makannya lebih dari 1 kali itu sudah termasuk sejahtera. Sekarang kan makannya sudah rata-rata kita ada pedoman bahwa makan itu yang sehat itu 3 kali. Makanya kalau belum 3 kali mungkin makanya, kecuali dulu ada yang alasan alek, alasan ekonomi dan non alek. Nah itu juga non alasan ekonomi. Jadi ibu-ibu yang ingin langsing dia tidak makan, diet itu tidak termasuk prasejahtera. Itu saja dulu dari Akinya. Mohon maaf ini rada tangkeng tong sungguh ya, ada ketinggalan HP. Mau ke zaman, alah sholat juga hampir tidak selesai mengikuti makmum di masjid ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.